Odi, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Saya Mas Bandung bikin doa ya. Kita duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan pada pagi hari ini? Senang, sesal, atau sedih? Senang. Kenapa senang? Bisa belajar coding ya? Ya, oke. Pada pagi hari ini semuanya masuk apa? Ada yang izin? Masuk. Alhamdulillah. Sekarang sebagai rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia menyanyikan lagu terlebih dahulu ya, lagu Hari Merdeka. Posisi berdiri ya. Ya. Terima kasih, boleh duduk. Dunia mengalami perubahan dan teknologi. Kalian sebagai siswa termasuk kunci ya. Siapapun yang tidak mengikuti perkembangan teknologi lambat laun akan tertinggal. Maka dari itu, mari kita siapkan diri mulai belajar teknologi mulai dari sekarang ya. Nah, sebelumnya kita ice breaking terlebih dahulu. Nanti ingat dulu kodenya ya. Kalau Bu Cici bilang up, posisinya berdiri tangan di atas. Ya, kalau panah ke atas ya. Kalau bilang down, posisi badannya seperti ini, tangannya di
di samping, terus setengah berdiri atau jongkok gini. Itu, siap? Siap. Nah, dengarkan abang-abang guru ya, caranya duduk sambil siap dulu. Bu Cici bilang coba dulu ya. Ya. Up, berdiri, up. Ya. Down, up, down. Dan siap, mulai ya. Nah, 1, 2, 3. Up, down, up, down, up, down, up, down. Nah, gerakan kedua. Down, up, down, up. Terus yang ketiga. Up, up, down, up, down, up, up, down, up, down. Terima kasih teman-teman. Nah, tahukah kalian tadi yang kita lakukan bersama-sama tadi itu membentuk pola atau kode, sama halnya dengan yang kita pelajari hari ini. Kita akan belajar tentang pengetahuan paling mendasar dari ilmu coding, yaitu berpikir komputasional. Kalian pernah melihat gambar ini di handphone? Gambar yang pertama ini apa? YouTube. Siapa ya? Kalau yang kedua ini? TikTok. Yang ini? Kalau ini aplikasi? Yang ini? Shopee. Kalau YouTube buat apa? Mencari misalkan video ya, belajar ya. Kalau di TikTok Kalau di TikTok bisa kita melihat apa? Ya, viral. Tapi yang lihat yang bagus-bagus saja ya. Terus ini WhatsApp untuk apa? Mengirimkan pesan ya, mengirimkan video bisa. Kalau yang ini, gambar ini? Oh iya, bisa pesan makanan, diantar pakai aplikasi. Kemudian yang selanjutnya tadi Shopee yang belanja online. Terima kasih. Amati video ini ya anak-anak. Asah kemampuan berpikir dengan belajar coding. Hampir setiap saat kita menggunakan teknologi digital seperti gadget, laptop, dan televisi. Aplikasi yang ada di gadget dan laptop membantu kita dalam banyak hal. Misalnya untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan bermain game. Nah, cara kerja aplikasi di gadget berasal dari coding. Apakah teman-teman tahu apa itu coding? Ketika mendengar kata coding, kita jangan langsung membayangkan deretan rumus yang membingungkan di layar komputer ya. Coding adalah bahasa pemrograman komputer. Kita seperti membuat bahasa baru karena coding menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa komputer. Coding bisa berupa huruf, angka, kode, atau simbol yang ada di komputer. Coding dipakai untuk membuat game, website, aplikasi, dan menggerakkan robot. Semua orang bisa belajar coding, bahkan bisa dari sejak usia dini loh. Belajar coding untuk anak-anak bisa dimulai dengan cara yang paling sederhana. Misalnya memasang gambar yang sama dan menyusun mainan balok di gadget. Kita juga bisa membuat aplikasi yang sederhana hanya dengan beberapa kalimat program. Wah, asyik kan? Belajar coding sejak kecil punya banyak manfaat loh. 1. Melatih berpikir. Secara tidak langsung, kita harus berpikir runut dan teratur. Bila menemukan kendala, kita juga dilatih untuk menyelesaikannya. 2. Mengasah kreativitas. Belajar coding melatih kita untuk kreatif, karena kita dilatih untuk membuat berbagai inovasi untuk membuat suatu karya. 3. Terampil dalam teknologi. Tidak hanya sekedar mengerti cara memainkan aplikasi di gadget, kita pun terbiasa dengan teknologi. Bahkan kita juga bisa membuat aplikasi baru atau website baru.
Pada masa depan, teknologi internet akan semakin maju. Teknologi robotik juga akan semakin berkembang, jadi ahli coding akan banyak dibutuhkan. Jadi, siapa yang tertarik belajar coding? Kalian semua tertarik untuk belajar coding? Perhatikan nih, apa yang kamu lakukan untuk membuat mie goreng yang lezat? Kemudian bagaimana sebuah aplikasi Google Map dapat menentukan rute tercepat mendeteksi kemacetan? Apa hal yang pertama yang akan kalian lakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut? Apakah ada bagian-bagian kecil yang difokuskan terlebih dahulu? Perhatikan ini ya. Kemudian keluarkan buku dan alat tulisnya. Ini Bu Cici bagi beberapa kelompok ya, dari kelas 5, 4 kelompok. Nanti kelompok 1 bagian sana, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Kalian berdiskusi terlebih dahulu. Kelompok 1 perwakilan kelompok 1 untuk maju mengambil lembar kerja. Lembar kerja kelompok 2, Laura. Kelompok 3, kelompok 4. Bisa? Oke. Sekarang dikerjakan secara berkelompok. Iya, boleh.
ya. Klik lagi.
memasukkan bumbu dan menumis bumbu, memasukkan mie, memasukkan sayuran, rasa. 3. Penyajian. Menyajikan di piring, tambah bawang goreng, bisa diberi topping telur ceplok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ya, baca. Langkah-langkah membuat mie goreng. 1. Siapkan bumbu. 2. Tumis bumbu. 3. aduk hingga merata. 4. Masukkan mie yang sudah direbus. 5. Masukkan sayuran. 6. Tambahkan kecap. 7. Sayuran digiling. 8. Tambahkan telur ceplok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 3. Haluskan bumbu. 2. Siapkan bawang dan bumbu lain.
Kalian boleh berdiri dulu. Itu lagi tadi ya. Kita breaking dulu. Berdiri dulu semuanya. Itulah tadi. Apa yang telah kita lakukan tadi adalah praktik dari berpikir komputasional dan prinsip berpikir komputasional, yaitu yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi ya. Yang pertama dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat algoritma. Nah, yang pertama tadi di kelompok 1 itu mengerjakan yang dekomposisi, yang kelompok 2 pengenalan pola, yang ketiga abstraksi kelompok 3, yang keempat algoritma kelompok 4. Hal-hal ini penting karena berpikir komputasional bisa menyelesaikan masalah secara terstruktur, runtut, ada tahapan-tahapannya, menyusun langkah-langkah yang mudah diikuti, terus membuat keputusan berdasarkan pola dan informasi, kemudian berpikir kreatif dan efisien seperti komputer atau programmer. Yang pertama tadi dekomposisi ya. Dekomposisi memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil seperti yang kelompok 1 tadi. Kelompok 1 tadi mempresentasikan dekomposisi. Berarti di sini ada langkah persiapan, ada cara memasaknya, kemudian penyajiannya, terus diberikan langkah-langkah tersebut. Tadi waktu diskusi kelompok 2 ini termasuk pengenalan apa? Pola recognition pattern recognition, menyusun kode-kode berdasarkan ini warnanya ini diurutkan secara menurut berdasarkan kode. Kodenya ini duluan, setelah ini nomor 2 ini nomor dulu, kemudian ini berdasarkan kodenya ya. Terus kemudian yang ketiga abstraksi, memilih hal-hal yang perlu
perlu tidak usah. Berarti diseleksi. Yang tidak perlu tidak usah. Misalkan yang ini dari kelompok 3 tadi sudah betul. Sini yang perlu dilakukan mana? Dicetak. Yang tidak perlu disilang. Seperti membuat mie ini, apakah perlu membuat bahan-bahannya mie dari pabrik? Tidak harus. Tidak ada, tinggal langsung melaksanakan kegiatannya itu. Misalkan membuat mie, urutannya sesuai urutan apa? Membuat bumbunya, menumis, gitu ya. Terus kemudian yang keempat, yang ke berapa? Keempat ya. Yang keempat apa nih? Algoritma. Algoritma juga sama, mengurutkan langkah-langkah seperti yang di posisi yang urut-urut ya. Paham? Ada yang ditanyakan? Boleh bertanya? Kelompok mana yang bertanya boleh bertanya? Oh ya, Mas Ali. Saya dari kelompok 4. Contoh aktivitas apa yang termasuk dekomposisi? Oke, dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kamu mau ada acara ulang tahun, itu akan menyiapkan sesuatu untuk kegiatan itu. Apa yang perlu disiapkan dulu langkah-langkahnya? Yang pertama apa? Menyiapkan dana, uang dulu ya. Terus memesan kue. Kemudian apa lagi? Menghias, ya menghias. Kemudian apa lagi? Undangan, ya menyiapkan undangan. Terus masakan yang mau disajikan, ya itu diurutkan per langkahnya. Saat kita berpikir komputasional, kita sedang belajar menjadi pemimpin komputer yang bisa memberi perintah yang cerdas ya. Hubungan berpikir komputasional dengan coding, yang pertama menyusun instruksi berurutan, yang kedua menggunakan logika berdasarkan pilihan, yang ketiga mengulang proses dengan berulang, yang keempat memecahkan masalah menjadi fungsi-fungsi kecil atau dekomposisi. Manfaatnya apa berpikir komputasional? Kalau dilakukan secara runtut, langkah-langkahnya urut, manfaatnya buat kita apa? Meningkatkan, memecahkan masalah, terus meningkatkan kreativitas, ya meningkatkan kolaborasi, merancang inovasi yang bagus, bisa belajar lebih efektif. Dalam coding aktivitasnya ada dua. Yang pertama plak, tulisannya plaket ya, plak itu menggunakan media komputer, laptop, terus handphone ya, gadget. Terus kalau yang kedua unplug seperti yang kalian lakukan tadi, gerakannya juga seperti itu. Terus mengerjakan menggunakan kode ini juga unplug. Misalkan ada petunjuk belok ke kiri 2 langkah, kanan 2 langkah, maju ke depan ya, seperti itu. Kegiatan aktivitas seperti itu juga termasuk coding. Jadi ada pemerintahnya, ada yang melakukan aktivitasnya. Paham? Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas belum? Sudah jelas belum? Ya, kalau sudah, kalian mengerjakan evaluasi ya. Mengerjakan evaluasi dulu. Menunggu Bu Cici menilai evaluasi kalian, boleh mencoba yang pengenalan pola yang menggunakan media ya. Mas Kenzi, coba ke depan, boleh mencoba ini. Coba ya. Nanti yang lainnya boleh berdirian. Ambil untuk meningkatkan kemampuan kalian, pemahaman materi hari ini. Cici bagikan
belajar di rumah, kalian kerjakan ya. Oke? Oke, ini dibawa belakang. Belajar di rumah, PPR di rumah deh. Kumpulkan pertemuan yang akan datang. Sudah? Sudah semua? Sudah. Jangan lupa nanti tetap belajar deh di rumah deh. Dipahami lagi materi yang diajarkan Bu Titi sampai ketemu pertemuan yang akan datang. Pada pelajaran apa? Kok? Odi, boleh dimasukkan?